Ini langsung saya jawab atau gimana? Iya, boleh silakan, Kak. Oke, untuk pertanyaannya Mas Huda, untuk unboxing sendiri, mohon maaf belum bisa kalau sekarang. Soalnya juga tas obatnya ada di sekretariat gitu ya. Tuh, mungkin nanti ketika udah bisa offline, bisa main-main ke sekretariat, nanti kita belajar mengenai penyusunan obat di tas obat kayak gitu. Itu Mas Huda. Iya, gimana Mas Yuda? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi dari teman-teman yang lain juga mungkin? Iya, terima kasih Mas Yuda atas pertanyaannya. Untuk Kak Cika, apakah sudah bisa bergabung kembali? Iya, sudah. Mohon maaf ya tadi ada gangguan sinyal. Iya, Jadi, karena Kak Cika sudah bergabung, saya serahkan kembali ke Kak Cika ya. baik, terima kasih Kak Anin. Bagaimana teman-teman? Adakah yang ditanyakan lagi? Oke, ini ada dari Diva Fatihah di kelas 40. Kak izin bertanya, apakah tas ransel dan tas koper itu isinya sama? Silakan untuk Kak Ruki. Oke, saya jawab. Bukan koper ya, tas ransel. Kita tuh adanya tas ransel sama tas ini, tas yang teng-teng yang bisa dibawa gitu. Nah, untuk tas yang kecil yang bisa dibawa-bawa itu biasanya berisi obat-obatan luar, obat-obatan dalam, sama alat pembersihan luka, sama alat penunjang tadi. Nah, kalau untuk yang di tas ransel itu kan dia lebih besar. Jadi kalau di ransel itu biasanya dilengkapin sama tensorcraft, terus ada selimut atau sama oksikan juga. Itu bisa ditaruh di tas ransel gitu. Oke, gitu ya. Bagaimana Diva? Adakah feedback? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Ayo, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Gimana nih teman-teman? Untuk materi obat-obatannya. Kalau belum ada yang ditanyakan, lanjut aja ya. Oke, mungkin sambil berjalannya waktu ya, mungkin ada pertanyaan yang muncul, jadi kita lanjut dulu. Oke, terima kasih Kak Ruki untuk penyampaian materi obat-obatannya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada materi evakuasi. Nah, ini akan disampaikan oleh Kak Ruki lagi. Baik, Kak Ruki, silakan. Ya, terima kasih. Saya masih minta tolong dari Dikten ya untuk PPT-nya. Oke. Oke, di next. Ya, jadi untuk evakuasi, pertama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari evakuasi ini. Jadi, evakuasi merupakan pemindahan korban dari tempat kejadian dalam rangka untuk memberikan pertolongan pertama dan memindahkan korban menuju fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu dalam rangka mendapatkan pertolongan lanjutan. Tuh, itu untuk pengertian dari evakuasi. Ya, jadi kita itu kalau mengevakuasi itu ke fasilitas yang
lebih mampu, bukan ke fasilitas terdekat. Gitu ya, teman-teman. Atau biasanya kalau di kegiatan dalam UB seperti diklat atau PKKMU, itu menuju ke ruang kesehatan, kayak gitu. Itu untuk pengertian evakuasi. Terus untuk prinsip dasar evakuasi ada 3. Yang pertama, jangan lakukan jika tidak mutlak perlu. Jadi kalau memang dirasa tidak diperlukan evakuasi, itu nggak usah maksa untuk evakuasi, kayak gitu. Kalau memang korbannya bilang, nggak apa-apa kok Kak, saya masih kuat, ya udah berarti kita percayakan kepada korban dan tidak perlu dievakuasi, seperti itu. Terus yang kedua, lakukan sesuai dengan teknik yang baik dan juga benar. Jadi kenapa sih kalau kita itu harus melakukan teknik evakuasi yang baik dan benar? Karena kalau misalnya kita salah teknik, itu ditakutkan akan menambah cedera pada korban dan juga menambah rasa sakit pada korban kayak gitu. Makanya kita harus tahu teknik yang baik dan benar itu seperti apa. Terus yang ketiga, kondisi fisik penolong harus baik dan terlatih. Ya, di sini kita sebagai penolong di saat ada kegiatan atau di saat ya ada kegiatan operasi itu harus dalam kondisi yang baik. Karena apa? Di situ kita bertindak sebagai penolong, otomatis korban-korban yang di situ itu bergantung pada kita untuk ditolong seperti itu. Makanya dari kita sendiri itu kondisinya harus sehat kayak gitu dan tentunya terlatih. Oke, di next lagi. Ya, mungkin ini bisa teman-teman cermati nanti dibaca-baca sendiri. Di next lagi. Ya, jadi untuk metode evakuasi, yang pertama evakuasi itu dibagi menjadi 2, yaitu evakuasi darurat dan evakuasi biasa. Kalau evakuasi darurat itu biasanya evakuasi di kebencanaan alam. Jadi memerlukan proses evakuasi yang cepat dan tepat. Sedangkan untuk evakuasi biasa ini di masa-masa normal. Seperti itu. Tidak dalam bencana. Terus untuk alatnya sendiri, biasanya kita ada evakuasi dengan tandu dan evakuasi tanpa tandu. Kalau evakuasi tanpa tandu, itu juga dibagi lagi menjadi 1 orang penolong, terdiri dari 5 teknik, terus 2 orang penolong terdiri dari 3 teknik, dan 3 orang penolong terdiri dari 1 teknik. Di next. Oke, untuk evakuasi dengan tandu, di next lagi. Ya, untuk teknik evakuasi dengan tandu ini menggunakan 3 orang penolong ya. Di next lagi, Kak. Nah, ini posisinya seperti ini ketika kita akan mengevakuasi menggunakan 3 orang penolong. Jadi ini merupakan posisi pengangkatan korban dari lokasi ke atas tandu. Di sini ada 3 penolong yang duduk dan 1 korban yang berbaring. Untuk penolong sendiri itu berada di salah satu sisi korban yang tidak terjadi luka parah. Misalnya, di bagian kanan korban itu ada tangan yang patah. Otomatis kita sebagai penolong akan melakukan proses evakuasi itu dari sisi sebelah kiri yang tidak ada patah tulang, seperti itu. Jadi kita harus menjauhi luka. Itu. Terus posisi penolong itu harus berbaris sejajar seperti pada gambar ya. Kemudian di sini dibagi menjadi 3, yaitu penolong yang akan mengangkat bagian kepala dan tubuh bagian atas. Kemudian penolong kedua, yaitu yang akan mengangkat tubuh bagian tengah, dan penolong ketiga yang akan mengangkat tubuh bagian bawah. Nah, untuk level
beratnya atau sulitnya itu yang paling sulit adalah penolong di bagian tengah. Karena biasanya tubuh bagian tengah itu lebih berat dibandingkan tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah. Dan yang paling ringan itu adalah tubuh bagian bawah. Jadi kita setiap orang kan ada kapasitas kuatnya masing-masing. Jadi ketika kita akan mengevakuasi itu kita harus memikirkan kira-kira siapa nih yang kuat mengangkat di bagian tengahnya, siapa yang kira-kira kuat di bagian atas, tubuh bagian atas dan di bagian bawah seperti itu. Jadi jangan asal angkat kayak gitu, dipertimbangkan lagi kira-kira kita tuh kuatnya di bagian yang mana seperti itu. Terus penolong itu mengambil posisi duduk satu kaki seperti itu, dan itu harus sama ketika kita pada gambar kan penolong menolong pada sisi kanan korban. Nah, otomatis kaki yang diberdirikan itu adalah kaki kiri penolong. Itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham karena sebenarnya emang susah juga kalau kita jelasin evakuasi secara online ya, lebih enak praktek langsung. Jadi ya karena keterbatasan juga nanti bisalah ke saat offline teman-teman latihan sendiri seperti itu ya, latihan bersama-sama maksudnya. Terus tangan penolong itu berada di dalam lutut. Mungkin bisa digerakin nggak Kak kursornya yang operator? Ya, itu tangannya itu harus berada di dalamnya kaki. Seperti itu. Ini posisi yang perempuan, penolong ketiga itu masih salah posisinya. Yang benar adalah penolong 1 dan penolong 2. Tuh. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Ya, ini selanjutnya, kalau udah ambil posisi seperti di awal, kita bisa memasukkan tangan kita ke bagian bawah tubuh korban untuk proses pengangkatan. Di next lagi. Ya, ini. Tadi kan kita memasukkan tangan itu di bagian bawah leher, terus di bagian bawah punggung, bawah pinggang, bawah lutut, dan juga bawah pergelangan kaki. Intinya yang ada sela-selanya itu kita ulurkan tangan kita, kemudian diaba-aba, dan yang mengaba-aba itu adalah penolong yang membawa tubuh bagian atas. Penolong pertama. Jadi itu diaba-aba untuk pengangkatan. Seperti itu. Dan nanti diangkat di atas kaki, di atas salah satu kaki kita tadi. Di next lagi. Ya, ini selanjutnya dimiringkan agar aman. Terus di next lagi, Kak. Oh, enggak. Oke, kembali. Ya, jadi kalau menggunakan tandu, ini nanti di bagian depan, mungkin bisa dikursorin nggak, Kak? Di bagian depannya penolong, itu nanti akan diletakkan tandu. Tuh, nanti penolong akan menurunkan korban ke atas tandu. Baru nanti dievakuasi menggunakan tandu, seperti itu. Oke, dilanjutkan lagi, Kak. Next. Nah, ini ada macam-macam tandu. Yang pertama ada tandu spinal, terus ada tandu emergency. Kalau tandu spinal ini biasanya untuk korban yang dicurigai ada patah tulang belakang. Terus kalau tandu emergency ini biasanya
yang di ambulans dan di UGD. Terus ada tandu basket, ini untuk evakuasi di vertikal, di ketinggian. Ada tandu militer, terus ada tandu lipat. Nah, biasanya kalau di KSR sendiri, tandu spinal ada, tandu basket kita juga ada, terus tandu lipat ini juga ada di KSR. Nah, untuk tandu lipat, ini digunakan untuk evakuasi biasa sih pada umumnya aja. Terus ada tandu skop, ini juga biasanya digunakan ketika dicurigai adanya luka tulang belakang. Itu. Terus ada tandu darurat juga, yang biasanya terbuat dari bambu atau kayu dan tali-tali. Seperti itu. Di next lagi. Oke, ini selanjutnya adalah evakuasi tanpa tandu. Di next. Ya, tadi evakuasi tanpa tandu itu ada 3. Yang pertama, 1 orang penolong, 2 orang penolong, dan 3 orang penolong. Yang 1 orang penolong ini ada 5 teknik. Yang pertama itu menyeret. Seperti ini ya, seperti pada gambar. Jadi gambar yang pertama, yang tangannya korban diikatkan ke atas lehernya penolong, ini biasanya untuk korban yang tidak sadar. Yang atas, Kak, gambar pertama yang atas. Ya, itu. Itu untuk korban yang tidak sadar, makanya tangannya korban diikat, kemudian dikalungkan ke lehernya penolong. Kemudian diseret ke arah atas seperti itu. Jadi di sini kepalanya korban itu menggantung gitu. Jadi tidak ikut terseret. Terus untuk gambar yang kedua, ini ya yang sadar. Ini korban yang sadar, jadi tangannya tidak perlu diikat, langsung saja dikalungkan ke lehernya penolong. Terus yang gambar ketiga, ini lewat belakang ya, maksudnya diseret melalui tarikan. Kalau yang gambar 1-2 itu kan melalui dorongan, mengikuti arah kepala, ini melalui tarikan, sesuai arah kepala juga. Biasanya kalau 1 orang penolong yang model menyeret, ini digunakan ketika di lorong-lorong sempit. Seperti itu. Di next lagi, Kak. Oke, selanjutnya ini ada menjulang. Jadi kalau menjulang, ini biasanya umumnya digunakan oleh tentara. Di sini kalau di KSR, kita jarang sekali menggunakan teknik ini, karena ini benar-benar harus orang yang terlatih. Kalau kita kan tidak biasa ya menggunakan teknik seperti ini, takutnya nanti dapat mencederai pernafasan, mencederai perutnya korban juga. Gitu. Jadi untuk teknik yang menjulang ini memang disarankan untuk militer atau orang-orang yang lebih terlatih seperti itu. Di next lagi. Nah, ini yang memapah. Jadi kalau memapah ini korbannya harus masih sadar dan mampu berjalan. Gitu ya. Jadi nanti tangannya korban itu dikalungkan salah satu ke pundaknya penolong. Ya, seperti ditunjukkan pada kursor juga ya pada gambar. Nih. Nah, terus ini nanti kita bantu korbannya untuk berjalan seperti itu. Oke, di next lagi, Kak. Terus ada membopong. Kalau membopong ini bisa untuk korban yang sadar ataupun tidak sadar. Untuk korban yang tidak sadar, itu gambar yang pertama. Terus korban yang sadar itu gambar yang kedua. Nah, sebenarnya kalau kita praktek secara langsung, untuk yang membopong ini,
tangannya korban itu akan dikalungkan ke leher penolong, kemudian penolong akan mengangkat di bagian bawah lutut dan pinggang. Ini seperti yang buat yang sadar. Kalau misalnya nggak sadar, berarti di pundak, kayak gitu. Semoga teman-teman paham ya, bisa bayangin. Mungkin di next lagi, Kak. Nah, ini teknik yang kelima, menggendong. Kalau menggendong ini bisa untuk korban sadar ataupun tidak sadar. Kalau korbannya masih sadar, posisi tangannya korban itu disilangkan ke depan, terus penolongnya menggendong di belakangnya gitu, mengangkat bagian kaki korban. Kalau misalnya nggak sadar, itu tangannya korban yang disilangkan itu harus dipegang harus dikunci sama penolongnya. Jadi nanti tangannya penolong itu melewati lutut dan menyentuh tangannya si korban untuk proses dikunci, biar nggak jatuh ke belakang. Itu buat yang tidak sadar, kayak gitu. Oke, di next lagi, Kak. Oke, ini selanjutnya memapah. Ini masuk ke teknik 2 orang. Jadi kalau tadi 1 orang memapah itu kan bisa di kanan atau kiri korban ya, pilih salah satu. Kalau misalnya 2 orang itu dua-duanya di sisi kanan dan juga kiri korban. Ya, seperti pada gambar. Ini korbannya harus sadar dan mampu berjalan, kayak gitu. Di next lagi. Oke, selanjutnya ini membopong yang 2 orang, seperti ini. Kalau misalnya tadi 1 orang kan penolongnya mengangkat di bagian lutut sama bagian punggung atau pundak juga. Nah, yang ini dibagi jadi 2, jadi 1 penolong itu mengangkat tubuh bagian atas, dan 1 lagi mengangkat tubuh bagian tengah, seperti itu. Ini biasanya untuk korban yang sadar tapi tidak mampu berjalan, atau untuk korban yang tidak sadar, kayak gitu. Oke, di next. Untuk penjelasannya nanti bisa teman-teman baca sendiri ya, karena emang keterbatasan waktu juga. Selanjutnya ini model becak-becakan. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk evakuasi korban yang sadar tapi tidak mampu berjalan, dan bisa untuk korban yang tidak sadar. Jadi kalau misalnya korbannya sadar, itu pada gambar pertama, tangannya akan dikalungkan ke leher dan pundaknya penolong. Di sini penolong itu saling berhadapan. Gitu ya, saling berhadapan. Terus nanti tangannya penolong ada di bawah lutut korban dan juga di belakang punggung. Ya, di bawahnya lutut. Jadi ini tangannya penolong itu saling berkaitan, seperti gambar kedua. Ya, tuh. Ada di bawahnya lutut dan di punggung, seperti itu. Biasanya agar kita membawanya itu lebih kuat, mengaitkannya itu antar sikunya penolong. Kalau di gambar ini kan antar pergelangan penolong. Kalau mau kita lebih kuat dan nggak terlalu capek, itu dikaitkan antar sikunya penolong. Jadi kita pegang siku teman kita, kayak gitu. Ya, gambar yang kedua ini untuk korban yang tidak sadar. Jadi tangannya biasanya lemes gitu ya, menggantung. Oke, di next. Nah, ini yang lorong sempit. Jadi, lorong sempit ini biasanya untuk korban yang masih sadar tapi tidak mampu berjalan, maupun untuk korban yang tidak sadar. Dan untuk evakuasinya sendiri, ini biasanya berada di medan yang
lebarnya itu kecil gitu, yang sempit. Kalau tadi satu orang, di saat kondisi lingkungannya sempit, itu pakai menyeret. Tapi kalau 2 orang, itu menggunakan lorong sempit, teknik yang ini. Dan ini masih dimungkinkan untuk berdiri kayak gitu. Kalau yang menyeret tadi, itu kan tidak dimungkinkan untuk berdiri. Kalau lorong sempit ini contohnya seperti saat di barisan, jadi contohnya kayak saat upacara itu kan kita nggak mungkin ya untuk membubarkan semua barisan hanya untuk evakuasi satu orang gitu. Jadi kita bisa nyempil di sela-sela barisan itu menggunakan teknik ini lorong sempit gitu. Jadi nggak perlu membubarkan barisan. Nah untuk tekniknya sendiri, jadi ada 2 penolongnya itu, satu di membawa tubuh bagian atas, dan yang satu lagi mengangkat tubuh bagian bawah. Dan ini ada 2 cara juga. Yang pertama itu penolongnya saling membelakangi ya. Yang penolong 2-nya membelakangi, sedangkan yang gambar kedua itu saling berhadapan. Ini. Jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kelebihan yang pertama itu biasanya akan lebih kuat, maksudnya tidak terlalu lelah ketika proses evakuasi, sedangkan pada gambar yang kedua, yang berhadapan-hadapan ini, beresiko penolong yang kedua ini tersandung, kayak gitu. Ini nanti bisa disesuaikan dengan antar penolong. Lebih nyamannya evakuasi yang berhadapan atau yang saling membelakangi, seperti ini. Itu mungkin di next, Kak. Nah, ini yang 3 orang. Kalau 3 orang itu 3 orang tanpa tandu ya ini, 3 orang tanpa tandu. Jadi sama seperti penjelasan 3 orang yang menggunakan tandu tadi, hanya saja untuk yang 3 orang menggunakan tandu, itu kan korbannya dalam proses dimiringkan, kemudian diletakkan tandu di depannya penolong, baru kita pindahkan korban ke atas tandu. Tetapi kalau di tanpa tandu, itu kita dari proses korban dimiringkan, itu kemudian penolongnya berdiri bersamaan, mengangkat korban seperti pada gambar. Terus nanti dievakuasinya itu jalannya seperti kepiting, jadi bukan ke depan ataupun ke belakang, tapi ke samping. Seperti itu. Mengikuti arah kepala. Itu. Oke, di next lagi, Kak. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan dalam proses evakuasi. Angkatan yang tidak benar dapat menyebabkan cedera yang mungkin tidak langsung terjadi setelah pengangkatan, namun dapat terjadi beberapa tahun kemudian. Jadi, jangan paksakan menolong jika kondisi fisik penolong tidak memenuhi. Dan juga jangan memindahkan korban secara terburu-buru dan segera transportasikan korban ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu ya, maksudnya terdekat dan dinilai lebih mampu untuk menangani, seperti itu. Oke, di next lagi. Oke, mungkin sekian Kak untuk materi evakuasi. Saya kembalikan ke Kak Jika. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Kak. Oh ya, mohon maaf ya, takutnya ini sinyal saya agak sedikit tidak stabil ya. Oke, terima kasih untuk Kak Ruki.
Oh ya, teman-teman mengingatkan sekali lagi, seperti yang di rundown, jadi nanti untuk yang terakhir ada post test ya teman-teman. Jadi jangan langsung out dulu, nanti link post test akan dibagikan di room chat Zoom. Oke, terima kasih. Ya, gimana teman-teman? Ini sesi tanya jawab ya. Jadi apakah ada yang ditanyakan untuk seputar materi evakuasi ini? Ya, ini dari Andini Dwi Maulida di kelas 40. Saya bacakan ya. Ini bertanya, Kak, tadi saya lihat banyak cara evakuasi yang tidak dapat dilakukan untuk cedera tulang belakang. Jadi, bagaimana cara evakuasi yang terbaik untuk cedera tulang belakang? Langsung saja ya, Kak Ruki, silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk studi kasus yang cedera tulang belakang, itu biasanya kita meminta bantuan kepada pihak PMI. Ya, jadi ketika nih misalnya ada kegiatan di kampus ataupun kegiatan di luar kampus dan itu sekiranya ada kejadian korban luka tulang yang dicurigai tulang belakangnya luka, itu kita biasanya hanya membantu mengamankan lokasi sekitar, jadi biar nggak dilihatin banyak orang. Terus juga kita ketika memang ada luka-luka lain, misalnya perdarahan atau misalnya luka lecet, itu kita tangani sambil menunggu pihak PMI atau ambulans datang kayak gitu. Intinya ketika ada korban luka tulang belakangnya cedera itu tidak kita pindahkan. Kita tetap lakukan penanganan di tempat dan itu menunggu pihak yang lebih terlatih yang membawa alat-alat lengkap kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ruki. Bagaimana Andini? Apakah ada feedback? Oke. Oke, lanjut. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Adakah yang dibingungkan terkait materi evakuasi ini? Atau mungkin ada yang masih bingung ya terkait materi obat-obatan lagi. Gimana Kak Ruki? Apakah boleh bertanya tentang materi obat-obatan? Iya. Mungkin tadi yang tiba-tiba tercetuskan pertanyaan gitu. Silakan teman-teman yang masih bingung. Mungkin ini sih Kak, kalau emang mau tanya kayak kedaruratan medis ataupun lain-lainnya, sekiranya emang tadi belum sempat ketanya, mungkin bisalah ditanyakan, nanti mungkin saya ataupun Kak Andri bisa bantu jawab kayak gitu. Jadi nggak harus yang evakuasi aja kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ruki. Jadi ini ada yang bertanya dari Arya Fahria Rahman dari Diklat 40. Saya bacakan ya. Izin bertanya Kak, betadin kan lengket. Apa dibiarkan atau dibilas air? Oh, silakan untuk ini ya Kak Ruki untuk menjawab. Ya, kalau betadin sendiri itu obat merah ya. Obat betadin itu merek obatnya itu obat merah ya. Obat merah antiseptik itu kan gunanya untuk mematikan kuman ya, mensterilkan luka. Jadi untuk
obat merah itu dibiarkan kering, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Ruki. Bagaimana Arya? Apakah ada feedback? Oke, ini ada feedback dari Arya ya. Jika obat merah belum kering, boleh dibalut atau tunggu kering, Kak. Oke, silakan Kak Ruki. Oke, jadi itu dilihat lagi tergantung lukanya separah apa. Kalau misalnya lukanya itu luka dalam, itu lebih baik langsung dibalut. Jadi diberikan obat merah, kemudian langsung dibalut tanpa menunggu kering, kayak gitu. Tapi kalau misalnya lukanya itu hanya sekedar lecet, itu biasanya nggak perlu dibalut. Jadi cuma dikasih obat merah, kemudian ditunggu kering, kayak gitu. Oke, jadi begitu ya. Arya, apakah ada feedback Arya? Oke. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada waktu sekitar 2 menit. Jadi, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau masih pada mikir nih, apa ya mau ditanyakan? Biasanya gitu sih. Kalau mau tanya, oh ya, ini ada Awi Fahria dari Diklat 38. Oh, gimana sih? Aduh, lama ya ini. Mbak Api. Oke, teman-teman, sekiranya ini nggak ada yang bertanya lagi ya sebelum ditutup nih. Mungkin Oke, kalau gitu, Kak Cika. gimana Kak Ruki? Ya, Ya, ini masih ada waktu berapa sih? 1 menit lagi ya? iya, tapi ini ada yang chat di kolom chat. Oke. Iya, ini kata Kak Afifariah, Mbak Api ini. Nuha. Aduh, Mbak Nuha nih kalau mau tanya silakan chat ya. Ini ada pertanyaan dari Arya Faria Rahman. Kak, kalau misal di Malang ada bencana dan anggota aktif KSR aktif ada di Malang, apakah semua anggota aktif bertugas semua? Ya, ini mungkin ada yang bisa bantu jawab. Ini mungkin dari ini ya, pengurus atau pengurus tahun lalu itu mungkin bisa bantu jawab. Ya, mungkin aku ya. Tak jawab juga. Oke, silakan. Ya, jadi kalau misalnya kegiatan operasi atau pengiriman personil saat kebencanaan, itu biasanya kita harusnya koordinasi terlebih dahulu kepada pihak PMI setempat. Kalau KSRUB itu kan kita ke PMI Kota Malang. Jadi nanti dikoordinasikan, ditanyakan kira-kira dari PMI Malang itu mengirimkan bantuan personil ke lokasi bencana tersebut atau tidak. Karena PMI kota, PMI yang ada di
kota-kota dan kabupaten itu kan biasanya saling berkoordinasi ya. Mereka pasti ketika memang dibutuhkan personil lebih, jadi kan nggak selalu dibutuhkan personil dari luar daerah. Misalnya ada bencana di kota A, tetapi penolong di kota A atau relawan di kota A itu sudah tercukupi, maka kan tidak memerlukan bantuan relawan dari kota lain. Tetapi kalau memang dari kota A masih membutuhkan relawan, otomatis mereka kan akan koordinasi dengan PMI lainnya. Nah, ketika memang di PMI Malang ada ini ya, ada panggilan atau ada dibutuhkan personil, yaitu kita tanya dulu kira-kira butuh personil dari KSR atau kira-kira di PMI-nya sudah mencukupi. Kalau misalnya memang belum mencukupi, boleh nggak dari perwakilan KSR ikut kayak gitu. Jadi itu nanti dikembalikan ke PMI-nya juga sesuai koordinasinya. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman pengurus yang sekarang, kemarin kan udah sempat terjun ke bencana ya, yang waktu di Klatsar mungkin bisa diceritain juga. Ya, ini dari pengurus lain gimana? Ini, oh ya, kayaknya kemarin ada yang turun bencana ya. Kalau nggak salah Kak Arif ya. Kak Arif, halo. Kemarin Kak Arif turun bencana ya? Turun ke bencana? Iya, halo juga. Benar. Oke. Bisa diceritain, Kak? Iya, kalau dari pertanyaannya kan terkait penerjunan personil ya, misal dari Malang ada bencana, kemudian apakah semua yang di Malang KSR itu terjun gitu. Jadi gini, benar kata Mbak Ruki tadi, buat yang terjun itu harus koordinasi dulu dengan pihak setempat, yaitu PMI. Nah, kita kan PMI Kota Malang. Jadi kalau mereka butuh, kita bisa menerjunkan personil. Kemudian kalau misal kita mau gitu, kita juga bisa misal hubungin dulu ke PMI-nya. Butuh nggak penerjunan personil. Nah, dari kita ntar mengajukan. Seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman. Iya. Gimana Arya? Apa ada feedback lagi? Ya, ini ada pertanyaan dari, oh ya, oke, terima kasih kembali Arya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Andri nih. Ada surat tugasnya tidak, Kak? Oke, mungkin ada yang bisa jawab. Ayo pengurusnya. Ya, izin jawab ya. Buat penerjunan personil nanti juga ada surat tugasnya gitu. Jadi kalian juga kedata sebagai relawan. Jadi buat kalian ada ininya lah, apa datanya. Jadi kalian kalau kenapa-napa kita tahu gitu. Dan pengurus juga bertanggung jawab terhadap kalian kalau penerjunan personil seperti itu. Ya, mungkin mau nambahin dikit ya, Cika. Iya, ya, silakan Mbak Ruki. Ya, jadi nanti kalau memang dari PMI itu ternyata butuh relawan, biasanya dari pengurus itu, terutama dari seksi operasi, itu mereka akan buka bursa. Jadi nggak semuanya ikut kayak gitu. Jadi dibuka bursa sekiranya itu berapa sih personil yang diminta dari PMI. Nanti kita menyesuaikan personil yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi nggak semuanya dikirim kayak gitu. Sesuai kebutuhan. Nanti dibekali surat tugas dari pengurus, terus nanti
ya diambil alih sama koordinasi sama pihak PMI kayak gitu. Udah mungkin itu Cika. Baik, terima kasih untuk Kak Ruki dan Kak Arif. Oh ya, jadi ini karena keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyain, nanti bisa kok chat chat privasi ke mungkin Kak Arif atau Kak Ruki atau Kak Andri. Boleh, silakan. Dan ya ini berapa materi tadi? Dari 4 materi tadi. Jadi sekian dari saya. Sekian dari saya selaku moderator. Saya kembalikan ke Mbak acara. Kak Anin. Iya, terima kasih Kak Cika yang telah menjadi moderator dalam penyampaian materi instrukturan kali ini. Selanjutnya untuk teman-teman peserta dimohon untuk melakukan post-test. Untuk linknya telah dibagikan melalui room chat. Bisa dibuka dan dikerjakan ya. Iya, baik, karena keterbatasan waktu, untuk post-testnya, link post-testnya nanti akan kembali di-share di grup
masing-masing ya. Untuk sekarang semuanya bisa tolong mengaktifkan kamera dulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ayo teman-teman bisa diaktifkan ya kameranya. Ya, bagi yang belum menyalakan kameranya bisa segera On cam diaktifkan. weh. Ayo teman-teman. Kalian ini on cam weh. Astaga. Ih, cantik kali nih teman-teman aku nih. Mbak Api sendiri belum on cam loh. Aduh, janganlah aku lah. Malu aku ntar banyak yang suka. Oke, kita mulai ya. Saya hitung 1, 2, 3. Cheese. Ya. Oke, yang di slide kedua. 1, 2, 3. Cheese. Cantik kali kau. Abang, kau ganteng kali, Bang. Abang Arif. Jadi. Oke. Karena materinya sudah disampaikan semua, ini buat teman-teman dikat baru. Harapannya itu tadi menjadi pembekalan ke depannya kalau mau ikut instrukturan ya. Buat teman-teman yang dikat lama juga itu tadi sebuah review juga karena udah lama nggak ada instrukturan juga ya karena keadaan juga. Jadi nanti ke depannya kalau ada bursa instrukturan itu harapannya bisa banyak yang berpartisipasi. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah mengikuti kegiatan latihan rutin kedua KSR hari ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau tadi ada salah kata ataupun tindakan ya. Baik, saya tutup latihan rutin kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sampai jumpa. Waalaikumsalam, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Apa nih? Pada keluar nih, langsung keluar nih. Halo. Nungguin Mbak Api nyanyi. Tapi mau ngobrol ya. Iya, mau ngobrol, kangen loh aku. Adik-adik nggak tuh? Berasa udah nenek-nenek. Beneran keluar semua nih. Makasih lo yang Mana udah kamu datang. nggak on cam, Pi? Malu aku. Makasih lo yang udah datang teman-teman. Ntar kalau ada larut lagi jangan lupa datang loh. Seru banget Benar soalnya. sekali. Ya. Ya. Ayo Kan teman-teman besok datang lagi. Setiap larutnya beda ini kan materi. Jadi jangan lupa datang ya teman-teman. Makasih loh. Ada Tazkiyah, Arya, Muhammad, Azra, Vivi, Diahul, Salwa, Nastiti, Galuh, Nanda, Cindy, Sipa, Amelia. Yoi, sama-sama teman-teman. Ntar kalau ada lagi ya. Nyanyi nih aku nih. Males ah. Nggak dibayar. Zakia aja tuh nyanyi tuh. Ya, makasih juga Muhammad Rasa. Apa sih, Cik? Nyanyi Mbak Ruki. Nyanyi Mbak Api. Zakia kangen. Lagu apa, Zak? Ya, lagu makasih. India. Lagu India. Mana aku tahu lagu India. Lagunya Syarukan itu loh. Yang mana? Leca. Sih. Iya gak sih? Kamu aja lah yang nyanyi kalau gitu. Gak tahu. Aku nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Aku belum selesai nih post testnya. Nggak tahu apa-apa aku nggak merhatiin. Astagfirullahaladzim. Harus dicontoh nih aku nih. Astagfirullah. Dia punya apa aja, Vi? Satu apa, Bang? Satu, Bang. Macam-macam wujud dari obat. Semua benar aku punya ya. aku punya itu loh. Apa? Punya jawabannya loh.
Kunci jawaban. Ya, Aku maunya kunci kesuksesan. Gimana dong? nggak mau kunci itu cari jodoh, Mbak. Itu mah Aku udah maunya ada. kunci Itu. hati gimana dong? Ya Allah, hati aja kau dikunci-kunci. Ini. Aduh, aku tak tahu lah ini. Semua Ini di benar kelas aja 40 lah. udah keluar semua. Enggak, Kayaknya belum deh. masih ada Cindy. Hai Cindy. Ngobrol Hai sini. Cindy. Kita mah anaknya ini aja nih, santai aja, santai. Cindy, main yuk. Mengapa semua menangis? Biasalah. Mana lagunya ya? Lagu apa? Condong agak nyeremin. Abang kau, aku nih orangnya lemah lembut, letih lesu loh. Suka gitu emang. Masa aduh. Aku tuh kawaii geli gitu loh orangnya. Jadi, aku geli sendiri ngomongnya. Weh, ini pertanyaan macam apa ya? Hal yang dapat dilakukan pada orang yang sedang epilepsi adalah mengajak mabar PUBG. Ya iyalah, jelas itulah jawabannya. Velas siapa, Abang? Bye-bye Velas. Velas siapa? Di sini nggak ada Velas. Makasih Mas sudah. Iya, makasih sih. Ya udah. Mbak Jilan di mana, Mbak? Di bumi. Di mana? Apanya di mana? Kau sekarang berdiri di mana nih? Berpijak.